Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai project scheduling process. Untuk project scheduling process ini, ada beberapa materi yang akan dibahas, yaitu mengenai activity network, resource, dan estimating task time. Namun pada kelompok kami hanya akan membahas mengenai materi activity network. Sedangkan untuk materi resource dan estimating task time akan dibahas minggu depan oleh kelompok 4, yaitu kelompok selanjutnya. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wiranata dengan NIM 18055 11019. Dan rekan saya, Nilo Putu Dian Librianti Talia Rosa dengan NIM 18055 110023. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan mengenai activity network. Activity network atau dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah jaringan kerja. Jaringan kerja atau activity network ini erat kaitannya dengan diagram. Activity network diagram ini merupakan alat yang digunakan untuk merencanakan atau menjadwalkan proyek. Untuk menggunakannya, kita harus mengetahui urutan tugas-tugas beserta durasinya. Nah, activity network ini juga dapat didefinisikan sebagai cara grafis untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan dan kejadian yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Nah, pada gambar di samping ini merupakan diagram dari activity network. Nah, pada diagram ini, jaringan-jaringan ini menunjukkan susunan logis antar kegiatan, hubungan antara pembiayaan dengan waktu penyelesaian proyek, dan berguna dalam merencanakan urutan kegiatan yang saling tergantung dihubungkan dengan waktu penyelesaian proyek yang diperlukan. Nah, jaringan kerja ini nantinya akan sangat membantu dalam penentuan kegiatan-kegiatan kritis serta akibat keterlambatan dari suatu kegiatan proyek terhadap waktu penyelesaian proyek tersebut. Nah, dalam membahas activity network ini mencakup juga bahasan mengenai work breakdown structure atau WBS dan organizational work breakdown structure atau OBS. Nah, untuk pengertian dari kedua sub ini, yaitu dimulai dari yang pertama, work breakdown structure atau WBS ini merupakan semua perincian elemen proyek dengan cara yang terorganisir. Nah, work breakdown structure ini kita memecah dan mendetailkan semua pekerjaan menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dari pekerjaan yang kompleks. Hal ini juga bertujuan untuk mengatur dan mengelola proyek agar menjadi lebih baik saat tahap awal pengerjaan sampai akhir pengerjaan agar tidak ada pekerjaan konstruksi yang tertinggal atau terlupakan. Nah, WBS ini digunakan pada awal proyek untuk menentukan ruang lingkup, mengidentifikasi pusat biaya, dan merupakan titik awal untuk mengembangkan rencana proyek atau Bagangan. Lalu untuk pengertian organizational breakdown structure sendiri ini merupakan model hierarki yang menggambarkan kerangka kerja organisasi yang ditetapkan untuk perencanaan proyek, manajemen sumber daya, pelacakan waktu dan biaya, alokasi biaya, pelaporan pendapatan atau laba, dan manajemen kerja. Nah, untuk perbedaan yang signifikan antara work breakdown structure dan OBS atau Organizational Breakdown Structure ini terdapat pada contoh. Nah, ini merupakan contoh WBS atau Work Breakdown Structure. Ini merupakan bagan atau diagram dari WBS. Nah, WBS sendiri seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, memiliki pengertian bahwa kita mendetailkan atau memecah pekerjaan menjadi yang kompleks menjadi lebih kecil. Nah, dapat dilihat di sini ada warehouse project atau project gudang.
Dan project gudang ini akan didetailkan menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih detail atau mendetailkan suatu pekerjaan konstruksi, proyek konstruksi tersebut. Misalnya pada pekerjaan ini dibagi menjadi pekerjaan pondasi, pekerjaan dinding atau atap, dan pekerjaan infrastruktur pada pembagian di buildingnya. Untuk pekerjaan pondasi ini di breakdown lagi menjadi pekerjaan pile dan pekerjaan konkret. Begitu pula dengan pekerjaan di dinding atau atap ini di breakdown lagi menjadi prefab forms, pekerjaan dinding tahan api, pekerjaan atap, dan pekerjaan lantai. Begitu juga di infrastruktur di breakdown lagi seperti yang ada di diagram ini. Nah, lalu untuk contoh OBS atau Organizational Breakdown Structure ini, perbedaannya dari WBS atau Work Breakdown Structure terletak pada pimpinan atau orang yang menangani project yang di breakdown tersebut. Misalnya, pada pekerjaan fondasi, ini terdapat supervisor foundation yang akan menangani detail pekerjaan tersebut. Supervisor foundation ini membawahi pekerjaan pile dan pekerjaan konkret. Lalu begitu pula untuk supervisor walls atau roof, dia akan membawahi pekerjaan prefab dan firewall dan lantai serta atap. Begitu pula dengan supervisor infrastruktur, dia akan membawahi pekerjaan yang di breakdown itu tank, interior, doors, load, dan unload system. Jadi perbedaan yang signifikan antara WWS dan OBS ini terletak pada struktur organisasinya. Lalu selanjutnya dalam activity network ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk membuat diagram. Yang pertama yaitu menentukan durasi kegiatan atau aktivitas. Setiap aktivitas itu selalu mengenai tentang durasi. Durasi ini adalah jumlah waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan satu aktivitas. Penjadwalan pada dunia konstruksi biasanya menggunakan satuan hari kerja atau hari kalender. Nah, durasi ini dapat ditampilkan menggunakan satuan waktu, baik itu menit, jam, hari kerja, hari kalender, minggu, atau bulan. Lalu yang kedua ada mendeskripsikan kegiatan atau aktivitas. Selain durasi, kegiatan-kegiatan pada penjadwalan konstruksi biasanya disertai dengan sebuah deskripsi yang akan membantu dalam pembacaan jadwal. Kebanyakan dari deskripsi ini dibuat dengan menggunakan singkatan karena ruang dalam menuliskan deskripsi tersebut sangat terbatas. Nah, penyingkatan ini juga membantu untuk mempercepat pemasukan data-data dalam pembuatan penjadwalan, baik dengan menggunakan komputer maupun tulis tangan. Yang ketiga adalah menentukan hubungan logis. Nah, setelah menentukan kegiatan dan durasi, langkah berikutnya adalah mengatur kegiatan-kegiatan tersebut sehingga setiap aktivitas dapat disajikan secara logis. Lalu, setiap aktivitas itu terhubung dengan aktivitas lain dalam satu penjadwalan. Ada 3 kemungkinan hubungan logis yang dapat terjadi di antara kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, ketiga kemungkinan tersebut, yang pertama adalah hubungan sebelumnya atau predesesor, yang kedua adalah hubungan setelahnya atau susesor, dan yang ketiga adalah hubungan tak tergantung atau independen. Hubungan sebelumnya atau predecessor ini terjadi ketika sebuah aktivitas harus selesai terlebih dahulu sebelum aktivitas berikutnya dapat dimulai. Nah, contoh dari predecessor ini adalah misalkan pekerjaan fondasi biasanya mendahului pekerjaan atap, pekerjaan rangka atap. Jadi, pekerjaan fondasi ini memiliki hubungan sebelumnya dari pekerjaan atap. Inilah yang disebut sebagai predecessor. Lalu yang kedua ada hubungan setelahnya atau successor, merupakan hubungan yang terjadi
setelah selesainya suatu aktivitas. Contoh dari hubungan sukesor ini adalah pekerjaan interior dapat dimulai setelah pekerjaan atap diselesaikan. Nah, maka hubungan antara pekerjaan interior ini dengan pekerjaan atap disebut sebagai sukesor. Lalu untuk hubungan tak tergantung atau independen, ini merupakan kegiatan yang tidak didahului atau mendahului kegiatan lainnya. Mulai dari selesainya kegiatan atau aktivitas independen ini tidak tergantung dengan mulai atau selesainya kegiatan atau aktivitas lain. Contoh dari hubungan independen ini adalah misalnya pekerjaan atau pemasangan eskalator dapat dilakukan kapan saja sejauh pekerjaan atap sudah diselesaikan. Tetapi mulainya pekerjaan atau pemasangan eskalator ini tidak berhubungan dengan pekerjaan interior. Sehingga hubungan antara pekerjaan eskalator dan pekerjaan interior ini disebut sebagai hubungan independen atau hubungan tak tergantung. Ada dua metode dalam menggunakan activity network. Yang pertama ada metode activity on arrow atau AOA, atau yang biasa juga disebut sebagai arrow diagram methods. Yang kedua ada activity on node AON, atau juga biasa sering disebut sebagai Precedence Diagram Method atau PDM. Nah, AOA ini digambarkan dengan garis panah atau arrow. Dalam hal ini, node merupakan suatu peristiwa. Untuk membuat diagram AOA harus terlebih dahulu menentukan kegiatan dan durasi tersebut, dan durasi pekerjaan tersebut. Lalu untuk activity on node atau Precedence Diagram Method, ini digambarkan dalam node dan garis panah merupakan hubungan logis antara kegiatan. Jadi perbedaan antara AOA dan AON yang signifikan adalah nodenya pada AOA itu berbentuk lingkaran dan node pada AON ini adalah persegi. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu metode AOA, Activity on Arrow atau Arrow Diagram Methods, ADM. Nah, metode AOA ini dibentuk dari anak-anak panah dan lingkaran. Anak panah ini mewakili kegiatan-kegiatan proyek, sedangkan lingkaran atau node mewakili event atau kejadian. Nah, node pada bagian awal, anak panah ekor, disebut sebagai node I. Sedangkan pada bagian kepala anak panah disebut dengan node J. Sehingga sering juga metode AOA ini disebut sebagai diagram IJ. Terminologi yang digunakan dalam metode AOA dapat dijelaskan menjadi 3. Yang pertama ada aktivitas. Aktivitas ini merupakan sebuah kegiatan yang merupakan bagian dari proyek. Events, titik signifikan selama waktu proyek. Sebuah event bisa saja merupakan waktu yang mana suatu aktivitas diselesaikan atau waktu yang mana aktivitas-aktivitas seluruhnya selesai. Lalu ada aktivitas dummy. Aktivitas dummy ini akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Aktivitas dummy ini memiliki pengertian aktivitas buatan dengan nol durasi yang hanya menggambarkan hubungan preseden di antara kegiatan-kegiatan. Nah, berikut merupakan contoh dari diagram AOA. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa diagram AOA ini terdiri dari anak panah dan node yang berbentuk lingkaran seperti pada contoh 1. Untuk contoh 2 ini kita lebih kompleks dalam membuat diagramnya. Misalnya pada aktivitas A, prior activity sebelumnya tidak ada. Jadi activity A merupakan awal dari kegiatan selanjutnya. Jadi aktivitas B dan C ini dimulai setelah aktivitas A selesai, sehingga digambarkan menjadi seperti ini. Untuk contoh ketiga sama seperti penjelasan nomor 2. Lalu untuk aktivitas dummy. Nah, aktivitas dummy ini adalah penggunaan aktivitas ketika ada kasus-kasus yang menunjukkan kesulitan yang terjadi jika hanya menggunakan satu anak panah saja untuk beberapa kegiatan.
Nah, dummy ini membantu menjelaskan hubungan logis antar kegiatan dan memastikan bahwa setiap aktivitas memiliki nomor nodenya. Dummy biasanya ditampilkan dengan anak panah dengan garis putus-putus. Salah satu cara untuk mengetahui apakah aktivitas dummy dibutuhkan adalah dengan melihat daftar aktivitas yang berbagi, tetapi tidak seluruhnya, dari kegiatan aktivitas sebelumnya. Nah, pada gambar di samping ini dapat kita lihat ini merupakan contoh aktivitas dummy. Nah, aktivitas ini di tabel kemudian digambarkan melalui diagram tersebut di bawah. Untuk dummy yang dibicarakan di sini merupakan dari aktivitas A ke aktivitas D. Jadi dapat dilihat pada tabel bahwa aktivitas C ini hubungan presidennya adalah dari aktivitas A. Jadi aktivitas A lanjut ke aktivitas C. Selanjutnya untuk yang aktivitas D ini merupakan setelah kegiatan A dan B dapat diselesaikan. Ketika kegiatan A dan B diselesaikan, maka terjadi aktivitas D. Nah, dummy yang dimaksud di sini adalah karena aktivitas C ini tidak bergantung kepada aktivitas B, maka terjadi di sinilah dummy. Maka digambarkan grafik dengan garis putus-putus ini karena aktivitas D ini juga merupakan terjadi setelah aktivitas A dan aktivitas B selesai, sehingga dibuatlah garis putus-putus yang disebut dengan dummy untuk menghubungkan kegiatan tersebut. Lalu pada metode activity network dikenal pula dengan metode jalur kritis. Jalur kritis ini merupakan jalur yang memiliki rangkaian komponen-komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan menunjukkan kurun waktu penyelesaian proyek yang tercepat. Jadi jalur kritis ini terdiri dari rangkaian kegiatan kritis, dimulai dari kegiatan pertama sampai kegiatan terakhir proyek. Jalur kritis ini penting karena pada jalur ini terletak kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya harus tepat waktu. Jika terjadi keterlambatan, maka akan menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. Nah, sebelum membuat jalur kritis dalam metode penjadwalan jaringan kerja AOA, haruslah diketahui terlebih dahulu cara memperhitungkan durasi proyek yang terbagi dalam hitungan maju dan hitungan mundur. Ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui sebelum perhitungan maju dan mundur kita bahas pada metode AOA. Ada beberapa istilah. Yang pertama adalah early start. Early start atau ES ini merupakan waktu paling awal sebuah kegiatan dapat dimulai setelah kegiatan sebelumnya selesai. Yang kedua ada late start, adalah waktu paling akhir sebuah kegiatan dapat diselesaikan tanpa memperlambat penyelesaian proyek. Yang ketiga ada early finish atau EF, yang merupakan waktu paling awal sebuah kegiatan dapat diselesaikan jika dimulai pada waktu paling awalnya dan diselesaikan sesuai dengan durasinya. Bila hanya ada satu kegiatan terdahulu, maka early finish, suatu kegiatan terdahulu merupakan early start kegiatan berikutnya. Yang keempat ada late finish atau LF, merupakan waktu paling akhir sebuah kegiatan dapat dimulai tanpa memperlambat penyelesaian proyek. Nah, gambar yang ada di pada samping kiri ini merupakan diagram AOA dengan durasi dan keterangan ES, LS, EF, dan LF-nya. Nah, dalam mengidentifikasi jalur kritis, dipakai suatu cara yang disebut hitungan maju dan hitungan mundur. Untuk perhitungan maju, berlaku aturan sebagai berikut. Yang pertama, kecuali kegiatan awal, maka suatu kegiatan baru dapat dimulai bila kegiatan yang mendahulunya atau predesesornya telah selesai. Yang kedua, waktu paling awal suatu kegiatan adalah sama dengan 0. Waktu selesai paling awal suatu kegiatan adalah sama dengan waktu mulai paling awal, ditambah kurun waktu kegiatan yang bersangkutan. Dengan rumus early finish sama dengan early start, ditambah durasi atau early finish IJ sama dengan early start IJ ditambah durasi IJ. Jadi, ini merupakan early finish
Dan ini merupakan early start. Jadi jika ingin menghitung early finish-nya, kita harus menambahkan early start ditambah dengan durasinya 3. Jadi 0 ditambah 3 sama dengan 3 didapat, yaitu early finish-nya. Lalu poin yang keempat, bila suatu kegiatan memiliki 2 atau lebih kegiatan pendahulunya, maka early start-nya adalah early finish terbesar dari kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, untuk poin 4 ini dapat dijelaskan di gambar yang ada di kanan, yaitu pada pekerjaan nomor 4, nomor 5, nomor 6. Ini terdapat early start-nya adalah 5, 4, dan 3. Untuk menuju ke pekerjaan nomor 7, terdapat beberapa durasi di setiap pekerjaan yang berbeda-beda, yaitu 5, 3, dan 4. Jadi dari pekerjaan 4 ke pekerjaan nomor 7 memiliki durasi 4. Jadi early start-nya 5 ditambah dengan durasinya 4, jadi didapat early finish-nya 9. Lalu untuk pekerjaan 5, early start-nya 4 ditambah durasinya 3, menjadi hasilnya 7, yaitu early finish-nya 7. Pada pekerjaan nomor 6, early start-nya 3 ditambah durasinya 5, jadi 8, early finish-nya 8. Nah, jadi kita harus mengambil durasi yang paling besar penjumlahannya, yaitu 9. Jadi early finish di pekerjaan nomor 7 yaitu 9. Nah, ini contoh perhitungan maju, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk perhitungan maju, early start dari mulai 0, paling awal, pekerjaan nomor 1. Early start-nya adalah 0, durasinya adalah 3, 0 ditambah 3 sama dengan 3, maka ini adalah early finish pada pekerjaan nomor 2. Lalu 3, durasi untuk aktivitas B adalah 3, jadi 6, 3 ditambah 5 jadi 8. Dan untuk dari pekerjaan 3 dan 4 menuju 5 ini, kita harus menentukan durasi yang paling besar. Jadi pekerjaan nomor 3 early start-nya 6 tambah 4 durasinya sama dengan 10. 8 ditambah 6 jadinya 14. Jadi kita harus memakai early finish yang di pekerjaan nomor 5 yaitu 14 karena yang paling besar. Lalu 14 ditambah 5 jadi 19. Jadi durasi proyek ini memiliki durasi 19, baik 19 hari ataupun 19 bulan tergantung dengan satuan waktu yang dipakai. Nah, bila perhitungan tadi itu dibuat tabel, maka akan menjadi seperti ini. Dapat dilihat pada slide. Kita lanjut ke perhitungan mundur. Nah, perhitungan mundur ini dimaksudkan untuk mengetahui waktu atau tanggal paling akhir kita masih dapat memulai dan mengakhiri kegiatan tanpa menunda kurun waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan yang telah dihasilkan dari perhitungan maju. Aturan yang berlaku dalam perhitungan mundur adalah yang pertama yaitu hitungan mundur dimulai dari ujung kanan, yaitu dari hari terakhir penyelesaian proyek suatu jaringan kerja. Yang kedua, waktu mulai paling akhir suatu kegiatan adalah sama dengan waktu selesai paling akhir, dikurangi kurun waktu atau durasi kegiatan yang bersangkutan, atau LS, late start sama dengan late finish dikurangi durasi. Jadi, late start di sini, kita mencari nilai ini, maka late finish 3 dikurangi durasinya 3 sama dengan 0 dan late start-nya. Yang ketiga, bila suatu kegiatan memiliki 2 atau lebih berikutnya, maka waktu paling akhir late finish kegiatan adalah sama dengan waktu mulai paling akhir late start berikutnya yang paling terkecil. Jadi sama kasusnya seperti hitungan maju. Untuk perhitungan mundur di sini, kita memakai yang paling kecil. Misalnya pada pekerjaan nomor 5. Pekerjaan nomor 5, late start-nya adalah, late finish-nya adalah, pada pekerjaan nomor 6, late finish adalah 8, nomor 7 adalah 9, pekerjaan 8 adalah 12. Lalu untuk menghitung perhitungan maju di perhitungan mundur di sini, jadi kita tinggal kurangi, 8 kurangi 3 adalah 5, 9 dikurangi 5, 4, 12 kurangi 8, 12 dikurangi 4, 8. Jadi untuk late start yang ada di sini kita masukkan adalah 4 karena itu merupakan yang terkecil. Nah, ini merupakan contoh perhitungan mundur. Kita mulai mundur dari ujung kanan di sini, kita mulai menghitung.
durasi 19 di late finishnya. Di late finishnya sendiri juga 19. Jadi 19 durasinya 5 dikurangi 5 sama dengan 14. 14 durasi di sini adalah 4, maka dapat 10 dikurangi di 6 adalah 8. Lalu untuk durasi ke pekerjaan 2 dari 3 dan 4, 8 dikurangi 5 adalah 3, 10 dikurangi 3 adalah 7. Maka di antara 7 dan 3 ini yang dipakai adalah yang paling kecil, yaitu 3. Lalu untuk 3, pekerjaan 2 ke 1, 3 dikurangi durasinya 3 dengan 0. Ini merupakan awal dari tahap proyek sama dengan 0. Nah, bila perhitungan diagram di atas dibuat tabel, maka akan menjadi seperti berikut, seperti di slide. Nah, selanjutnya ada metode jalur kritis atau critical path method. Critical path method ini, pada jalur ini terletak kegiatan-kegiatan yang bila pelaksanaannya terlambat akan menyebabkan keterlambatan penyelesaian keseluruhan proyek yang disebut sebagai kegiatan kritis. Jalur yang memiliki rangkaian komponen kegiatan ini dengan total jumlah waktu yang terlama dan menunjukkan kurun waktu penyelesaian proyek yang tercepat. Penyajian jalur kritis ditandai dengan garis tebal atau garis dengan warna yang berbeda atau garis ganda. Nah, di sini saya tampilkan gambar dari contoh jalur kritis. Jalur kritis ini ditandai di sini ditandai dengan warna merah dan garis tebal. Inilah yang disebut dengan jalur kritis. Nah, jalur kritis ini dapat kita tentukan dari early start dan late start-nya yang sama. Jadi yang 13, 13, 12, 12, 8, 8, 5, dan 0 ini karena late start dan early start-nya sama, ini di sini inilah yang disebut sebagai jalur kritis. Lanjut ke total float dan free float, TF dan FF. Pengertian dari total float sendiri adalah jumlah waktu yang diperkenankan suatu kegiatan boleh ditunda tanpa mempengaruhi jadwal proyek secara keseluruhan. Total float ini merupakan kegiatan sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi waktu selesai paling awal, atau waktu mulai paling akhir dikurangi waktu mulai paling awal kegiatan. Rumus TF itu yaitu LF atau late finish dikurangi early finish sama dengan late start dikurangi early start. Nah, untuk pengertian free float atau FF, besarnya FF suatu kegiatan sama dengan sejumlah waktu di mana penyelesaian kegiatan tersebut dapat ditunda tanpa mempengaruhi waktu paling awal dari kegiatan berikutnya. Free float atau float bebas suatu kegiatan adalah sama dengan waktu mulai paling awal ES dari kegiatan berikutnya dikurangi waktu selesai paling awal EF kegiatan yang dimaksud. Jadi, bila rangkaian terdiri dari kegiatan A 1-2 dan B 2-3 dengan node 1-2-3, maka kegiatan A mempunyai float bebas atau free float. Rumus FF atau free float 1-2 sama dengan ES 1-2 dikurangi EF 1-2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas mengenai metode AON atau Activity on Node atau Precedence Diagram Method atau PDM. Metode AON memiliki perbedaan dengan metode AOA yang menitikberatkan kegiatan pada anak panah. PDM menitikberatkan kegiatan pada node, sehingga kadang disebut juga Activity on Node. Kemudian, perbedaan antara AOA dengan AON, yaitu yang pertama, pada AOA, kegiatan ditampilkan dengan anak panah, sedangkan AON dan PDM menggunakan node. Anak panah menunjukkan hubungan logis antara kegiatan. Kemudian yang kedua, pada AOA, bentuk node adalah lingkaran, sementara pada AON dan PDM, bentuk node adalah persegi panjang. Yang ketiga, ukuran node pada AON dan PDM lebih besar dari node AOA karena berisi lebih banyak keterangan. Kemudian yang keempat, metode AON tidak dibutuhkan dummy atau anak panah garis putus.
Kemudian di sini ada contoh dari diagram layout, di mana diagram layout sendiri merupakan diagram sketsa dari serangkaian kegiatan dalam suatu jaringan kerja. Aktivitas adalah node dan urutan adalah anak panah. Seperti yang terlihat pada contoh yang pertama, pada tabel aktivitas dilambangkan dengan huruf A dan B, dan aktivitas sebelum dilambangkan dengan huruf A yang hanya terdapat pada aktivitas B, sehingga diagramnya memiliki dua node dengan satu anak panah. Kemudian, pada contoh yang kedua, di mana tabelnya lebih kompleks, aktivitasnya dilambangkan dengan huruf A sampai dengan E, kemudian aktivitas sebelumnya hanya terdapat pada aktivitas C, D, dan E. Sehingga aktivitas sebelum diletakkan di sebelah kiri, kemudian aktivitas setelahnya diletakkan di sebelah kanan. Pada diagram, terlihat bahwa aktivitas A memiliki aktivitas sebelum A memiliki aktivitas C dan B, C dan D, sedangkan aktivitas B, aktivitas sebelum B mempunyai aktivitas D dan E. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk atau model dari metode AON. Di sini berisikan ES dan LS atau early start dan late start, jenis kegiatan EF dan LF atau early finish dan late finish, nomor kegiatan, dan durasi. Jadi di sini ada beberapa model node AON dan PDM, di mana terdapat 4 model yang membedakannya adalah pada penempatan aktivitas, deskripsi, durasi, respon, ES, LS, EF, LF, dan TF atau total float. Di mana penggunaannya tergantung dari konsistensi penjadwalan yang kita buat. Kemudian selanjutnya ada hubungan logis AON. Hubungan logis AON yang pertama hubungan finish to start atau FS, di mana suatu aktivitas tidak dapat dimulai sebelum aktivitas sebelumnya selesai. Hubungan finish to start dapat dibuat dalam 3 jenis jika lag digunakan, yaitu yang pertama, lag positif biasa digunakan untuk situasi di mana kebutuhan material untuk perawatan atau penguatan sebelum pekerjaan lain dilakukan. Dapat dilihat pada diagram di sebelah kanan, di mana positif lag-nya terdapat pada anak panah dengan angka 14, dengan kegiatan sebelumnya yaitu pour floor slab, kemudian kegiatan setelahnya yaitu remove floor shoring. Kemudian yang kedua ada lag 0, ditunjukkan pada akhir kegiatan pembersihan dan pemasangan backisting, serta di awal kegiatan pengecoran, sebab beton dapat dituangkan sesegera mungkin setelah pembersihan dan backisting selesai dilakukan. Untuk lag 0 dapat dilihat pada anak panah, di mana kegiatan sebelumnya yaitu reinforce and from floor slab, dan kegiatan setelahnya yaitu pour floor slab. Kemudian yang ketiga, lag negatif digunakan dalam situasi di mana suatu aktivitas diizinkan dilakukan sebelum aktivitas sebelumnya selesai. Jadi, untuk lag negatif ini merupakan kebalikan dari finish to start, di mana finish to start tidak bisa dilakukan jika kegiatan sebelumnya belum selesai dilakukan. Sedangkan untuk lag negatif itu masih diizinkan. Kemudian ada hubungan start to start atau SS. Untuk yang pertama, gambar di samping di sebelah kanan menunjukkan bahwa instalasi pipa dapat dilakukan 2 hari setelah mulainya aktivitas penggalian tanah. Hubungan ini dapat juga ditunjukkan dengan menggunakan hubungan lag positif. Kemudian yang kedua, untuk lag 0 biasanya dibuat untuk 2 kegiatan dengan 2 subkontraktor yang berbeda atau 2 kegiatan dengan di bawah 1 kontraktor. Bisa dilihat pada diagram sebelah kanan bagian bawah, terdapat 2 kegiatan di mana untuk yang pertama, masing-masing kegiatan memiliki subkontraktornya sendiri. Dan yang kedua, 2 kegiatan ini hanya memiliki 1 subkontraktor yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga merupakan lag negatif,
digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua aktivitas yang dimulai bersamaan. Like negatif sangat jarang digunakan karena sangat sulit untuk dipahami, sehingga lebih baik dihindari. Kemudian, yang ketiga ada hubungan finish to finish atau FF. Sama halnya dengan hubungan start to start, hubungan finish to finish digunakan untuk menunjukkan hubungan antara selesainya dua aktivitas. Untuk yang pertama, hubungan finish to finish dengan leg positif digambarkan dengan instalasi tangki tidak dapat selesai hingga 1 hari setelah penyelesaian pengukuran dan penggalian tanah. Jadi, dalam hubungan leg positif ini kegiatan tidak bisa dilaksanakan hanya dalam 1 hari. Kemudian yang kedua, hubungan finish to finish dijelaskan pada gambar di atas sebelah kanan adalah ketika backcasting plat telah selesai dipasang, pekerjaan pembersihan plat juga dapat selesai. Sehingga suatu kegiatan dapat sekaligus dilakukan. Kemudian yang ketiga, hubungan finish to finish dengan leg negatif dapat dijelaskan dengan contoh pemasangan backcasting plat tidak dapat selesai hingga 1 hari setelah pekerjaan pembersihan selesai. Penggunaan hubungan FF dengan leg negatif sebaiknya dihindari. Yang keempat, ada hubungan start to finish atau SF, di mana sebuah gedung kantor akan dibangun dengan menggunakan lantai karpet dan kayu. Lantai kayu dapat dipasang sebelum, sesudah, atau bersamaan dengan pemasangan karpet di semua tempat kecil kecuali di kantor direktur, di mana lantai kayu panel sudah harus terpasang, baru diikuti dengan pemasangan karpet. Yang kedua, hubungan yang tepat adalah mulanya kegiatan pemasangan lantai kayu dengan selesainya pekerjaan pemasangan karpet atau dengan lag positif. Contoh tersebut dapat terlihat pada gambar di sebelah kanan. Penggunaan hubungan start to finish secara umum menghindari kebingungan pada ketidaktergantungan kegiatan pada jadwal. Kemudian ada perhitungan maju pada PDM, di mana tujuan dari perhitungan maju pada PDM adalah untuk menentukan waktu mulai paling awal atau early start yang terjadi. Untuk ketentuan dalam perhitungan maju adalah sebagai berikut. Yang pertama, angka terkecil yang dapat terjadi pada ES adalah 0. Jadi aktivitas pertama yang dibuat ES-nya adalah 0. Kemudian yang kedua, aktivitas EF adalah aktivitas ES dijumlahkan dengan durasinya. Kemudian yang ketiga, nilai ES pada kegiatan berikutnya didapatkan dengan menambah like pada anak panah dengan nilai EF pada kegiatan sebelumnya sesuai dengan hubungan logis antara kegiatan tersebut. Dapat dilihat untuk aktivitas dalam note ada S, durasi, EF, LS, total float, dan leg finish. Untuk contoh yang pertama yaitu FS dengan leg 0, dapat dilihat pada diagram D, dimulai dengan ES yaitu 16, kemudian ditambahkan dengan durasinya, sehingga menghasilkan EF atau early finish 24. Dikarenakan anak panahnya tidak merupakan leg 0, maka pada diagram H dimulai dengan angka 24. Kemudian dijumlahkan juga dengan durasinya sehingga menghasilkan early finish-nya sebesar 30. Kemudian contoh yang kedua, leg 2, di mana diagram C dimulai dengan early start 8, dijumlahkan dengan durasinya 4 sehingga menghasilkan 12. Dikarenakan ini leg 2 dan anak panah terdapat angka 2, sehingga sesuai dengan ketentuan untuk diagram C, EF-nya dijumlahkan dengan 2 sehingga ES pada diagram E menjadi 14. Ditambahkan juga dengan durasinya yaitu 6 sehingga menghasilkan EF-nya 20. Kemudian contoh yang ketiga yaitu SS dengan log 2, leg 2. Di mana diagram R-nya dimulai dengan angka 20, kemudian ditambahkan dengan durasi sehingga menghasilkan 25. Nah, kenapa pada ES diagram Q merupakan angka 22, kenapa tidak 27?
Dikarenakan SS start to start dimulai dari awal. Sesuai dengan anak panahnya dimulai dari angka 20, kemudian ditambahkan dengan 2 sehingga menghasilkan ES pada diagram Q 22, kemudian ditambahkan dengan durasinya menghasilkan nilai EF-nya 28. Kemudian ada perhitungan mundur juga pada PDM. Perhitungan mundur diselesaikan dengan menghitung durasi dari kanan ke kiri diagram. Pada saat melakukan perhitungan mundur, maka kotak late start dan late finish akan terisi. Langkah perhitungan mundur adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai terbesar yang mungkin terjadi untuk LS atau LF adalah nilai durasi proyek, kemungkinan. Kemudian yang kedua, nilai LS adalah LF dikurangi durasi kegiatan. Yang ketiga, nilai LF pada kegiatan sebelum didapat dari nilai LS dikurangi lag pada anak panah pada kegiatan sesudah. Jadi perhitungan mundur ini bisa disebut sebagai kebalikan dari perhitungan maju pada PDM. Untuk juta yang pertama, kita mulai dari kanan ke kiri. Jadi kita mulai dari kegiatan sesudah, kemudian ke kegiatan sebelum. Kita mulai dari diagram B, dimulai dari late finish-nya yaitu 32, dikurangi dengan durasinya 6 menghasilkan late start-nya 26. Kemudian karena pada anak panah tidak ada angka, sehingga kita mulai dengan angka 26 pada diagram D di late finish-nya. Kemudian dikurangi 8 sehingga menghasilkan 18. Jadi di sini mungkin ada salah ketik sehingga ditulisnya 16 bukan 18. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua yaitu Fs dengan lag 2 dimulai dari diagram E dengan late finish-nya 25 dikurangi dengan durasinya 6 sehingga menghasilkan angka 19. Kemudian karena pada anak panah terdapat angka 2 sehingga di 19 dikurangi 2 sehingga menghasilkan late finish pada diagram C-nya 17. Kemudian dikurangi durasinya 4 menghasilkan late start-nya 13. Kemudian SS dengan lag 2. Diagram Q dimulai dengan late finish-nya 25, dimulai dari angka 25, kemudian dikurangi dengan durasinya 6 sehingga menghasilkan angka 22 pada late start-nya. Karena dia start to start, jadi dikurangi 2, kemudian taruh pada diagram B pada late start-nya 20. Sesuai dengan anak panah. Kemudian dari 20 ini ditambah 25 pada durasi menghasilkan 25. Jadi pada saat perhitungan mundur dari diagram Q ke R pada start to start hanya berhenti pada late start-nya saja. Setelah itu untuk ke late finish pada diagram R digunakan perhitungan maju. Kemudian ada kelebihan PDM dibandingkan dengan ADM. Yang pertama, tidak diperlukan kegiatan fiktif atau dummy atau anak panah putus sehingga pembuatan jaringan menjadi lebih mudah. Yang kedua, hubungan overlapping aktivitas yang berbeda dapat dibuat tanpa menambah jumlah karena AON. Kemudian di sini terdapat contoh perhitungan AON, di mana pada tabel dapat dilihat pada tabel ID dilambangkan dengan angka 1 sampai 10 di kegiatan A sampai J. Kemudian waktu atau hari ada 10, 8, 12, 22, 27, 7, 15, 8, 20, dan 15 hari. Kemudian kegiatan mendahulunya hanya terdapat pada D sampai dengan J. Kemudian untuk diagram lanjutnya, dimulai dengan kegiatan mendahulu yaitu A, B, C yang hanya terdapat pada kegiatan D, E, F, dan G. Sehingga diagram A, B, node A, B, dan C terletak pada sebelah kanan dari node D, E, F, dan G. Untuk kegiatan A, hanya kegiatan sebelum A hanya terdapat pada kegiatan D dengan 22 hari. Kemudian kegiatan mendahului B hanya terdapat pada F, E, dan F. Kemudian
kegiatan mendahului C dengan 12 hari hanya terdapat pada kegiatan atau aktivitas G dengan 15 hari. Kemudian, untuk node H, I, dan J, kegiatan mendahulunya yaitu D, E, F, dan G. Sehingga untuk node H, I, dan J tidak ada hubungan dengan node A, B, dan C. Kemudian, untuk hubungannya, untuk node D dengan 22 hari, kegiatan node D dengan 22 hari mempunyai aktivitas H dengan 8 hari, J dengan 15 hari. Kemudian, untuk aktivitas E dengan 27 hari mempunyai aktivitas J dengan 15 hari dan H dengan 8 hari. Kemudian kegiatan mendahului F dengan 7 hari mempunyai aktivitas I dengan 20 hari. Dan kegiatan G dengan 15 hari mempunyai aktivitas J dengan 15 hari. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf dan terima kasih.